Halo teman-temanku semua dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua hari ini? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini saya akan mencoba menceritakan peristiwa atau sebuah kasus yang terjadi di Lapas Cebongan yang dilakukan oleh anggota Kopassus. Tapi sebelum kita nonton video ini, jika kalian suka jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share guys. Thank you guys. Penembakan Cebongan adalah peristiwa penembakan yang dilakukan oleh anggota Kopassus yang terjadi di Lapas Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 23 Maret 2013. Penembakan yang dilakukan oleh anggota Kopassus tersebut menyebabkan 4 orang tewas. 4 korban tewas merupakan pelaku pengeroyokan seorang anggota Kopassus bernama Heru Santosa hingga tewas di Hugo Cafe beberapa hari sebelumnya. Di sini saya akan coba mengurutkan dari peristiwa tersebut hingga terjadi penembakan di Lapas Cebongan tersebut. Apa yang menyebabkan hingga terjadi peristiwa atau kasus penembakan di Lapas Cebongan tersebut. Jadi diceritakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 pukul 2.30 terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap seorang sersan 1 Kopassus bernama Heru Santosa. Tempatnya di tempat hiburan Hugo Cafe di Jalan Adi Sucipto, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Heru Santosa tewas dalam pengeroyokan tersebut. Heru beserta rekan-rekannya bersama anggota Kopassus bernama Alen. Mereka tiba di tempat hiburan tersebut sekitar pukul 2.20 WIB. Awalnya Heru beserta rekannya didatangi oleh seorang preman yang bernama Diki bersama sekitar 7 temannya. Sempat menyenggol Heru dan mereka bertanya dari mana asal daerah Heru dan temannya itu. Pada saat itu Heru menjawab bahwa dirinya adalah anggota Kopassus. Akan tetapi para preman itu sepertinya tidak puas. Mereka berdebat, mereka berargumen, sehingga setelah itu tiba-tiba terjadi keributan antara Heru dengan kelompok preman tersebut. Perkelahian awalnya terjadi di halaman kafe, tetapi karena tak kunjung selesai, keributan kembali terjadi di dalam kafe. Beberapa orang sempat berupaya melerai, akan tetapi Heru tetap dikeroyok dan tewas setelah ditikam dengan pecahan botol di bagian dadanya. Setelah Heru terkapar, para pelaku merasa puas dan berteriak bahwa mereka telah membunuh anggota Kopassus. Sepertinya mereka bangga dan mereka melakukan itu dengan sengaja. Setelah itu mereka melarikan diri. Dalam kondisi luka parah, Heru dilarikan ke rumah sakit Betsaida tetapi meninggal dalam perjalanan. 4 pelaku pengeroyokan berhasil ditangkap oleh kepolisian. Sebagian pelaku ditangkap di sebuah asrama di kawasan Lempuyangan, Yogyakarta, yang sering dijadikan tempat mangkal kelompok tersebut. Para pelaku awalnya ditahan di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum kemudian dipindahkan ke Lapas Cebongan pada Jumat 22 Maret 2013 siang. Belakangan ini diketahui bahwa preman-preman itu bernama 1 Hendrik Benyamin Angel Sayetapi alias Diki Ambon. Diki Ambon merupakan seorang karyawan swasta namun dikenal pula sebagai seorang preman. Ia pernah ditangkap oleh polisi dalam kasus pembunuhan mahasiswa pada tahun 2002 dan kasus pemerkosaan pada tahun 2007. Diki pernah bergabung dengan ormas pimpinan Hercules tetapi kemudian mundur dan tidak aktif lagi. Kemudian Yohanes Juan Mahebait alias Juan. Juan adalah seorang anggota polisi Yogyakarta yang pernah terlibat kasus sabu-sabu. Akibat kasus itu ia dipecat dari kepolisian.
Ketika pengeroyokan tersebut, Juan sedang menjalani masa bebas bersyarat. Terus ada lagi Adrianus Chandra Galaja alias Dedi. Terus Camelia Yermianto Rohiriu alias Adi. Keempat preman tersebut ditahan di Lapas Cebongan, daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Sleman. Hal tersebut membuat para anggota Kopassus lainnya menjadi marah, terutama salah satu anggota Kopassus bernama Serda Ucok Simbolon. Kematian itu memberikan rasa sakit kepada sang sahabatnya, yaitu Serda Ucok. Ia pun akhirnya memiliki keinginan untuk membalaskan kematian sahabatnya itu. Setelah ditelusuri, sebelumnya pelaku penganiayaan itu juga merupakan pembacok Serda Sriono, anggota Kodim Yogyakarta, yang juga mantan anggota Kopassus yang tak lain juga rekan Serda Ucok. Mendengar kabar tersebut, Serda Ucok tak bisa memendung amarahnya. Ucok lalu mengajak Serda Sunggeng, Sumaryanto, dan Kopri Kodim untuk mencari pelaku. Setelah mendapatkan informasi keberadaan pelaku, para anggota Kopassus itu langsung menuju ke Lapas Cebongan. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 1.30 WIB, satu kelompok yang terdiri atas sekitar 17 orang mereka mendatangi Lapas Cebongan. Mereka berhasil masuk setelah mengancam petugas lapas dengan senjata api. Pelaku juga melakukan tembakan ke udara agar sipir dan napi yang lain tiarap. Mereka lalu meminta sipir menunjukkan sel di mana terdapat tahanan yang terlibat kasus penganiayaan anggota Kopassus hingga tewas di Go Cafe tersebut. Mereka juga meminta sipir memberikan kunci sel tempat para tersangka ditahan. Akhirnya sipir memberitahu bahwa para tahanan tersebut ditempatkan di sel 5A serta memberikan kunci selnya. Setelah memperoleh informasi tersebut, kelompok itu kemudian pergi menuju sel para tahanan tersebut. Ketika mereka semakin mendekat sasaran, jumlah pelaku yang ikut serta semakin sedikit. Dari 17 orang yang melakukan penyerangan, hanya satu orang yang melakukan penembakan. Begitu tiba di sel 5A, mereka menyuruh para tahanan yang berada di sana untuk berkumpul. Kemudian salah seorang pelaku bertanya di mana kelompok Diki. Ia berkata bahwa yang bukan kelompok Diki minggir. Sempat ada tahanan yang berkata bahwa Diki tidak ada, tetapi pelaku mengancam bahwa mereka akan menembak semua tahanan jika tidak diberitahu. Akhirnya para tahanan memisahkan diri hingga tersisa 3 orang. Mereka disuruh untuk berkumpul, kemudian langsung ditembak hingga tewas, guys. Setelah itu pelaku sempat kehabisan peluru. Akhirnya dia keluar dan mengganti senjata dengan temannya. Dia masuk lagi dan menembak salah satu tahanan lagi yang tersisa. Setelah menembak mati para tahanan, para menembak memaksa sebanyak 31 tahanan di sel untuk menyaksikan eksekusi itu. Begitu selesai, para pelaku pun pergi meninggalkan sel. Untuk menghilangkan barang bukti, mereka merusak kamera CCTV dan mengambil rekaman CCTV di lapas. Penyerangan berlangsung selama kurang lebih 15 menit, sementara penembakan berlangsung selama 5 menit. Salah satu saksi melaporkan bahwa selama peristiwa berlangsung, ada seorang pelaku yang terus-menerus melihat jam di tangannya. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian bahwa kasus penembakan di Lapas Cebongan merupakan anggota Kopassus yang tidak lain adalah Serda Ucok. Setelah kejadian tersebut ramai beredar, tindakan yang dilakukan oleh Serda Ucok dan rekan-rekannya pun menjadi pertanyaan. Mereka bertanya bahwa apakah tindakan itu adalah kriminal atau bentuk kesetiakawanan. Para prajurit Kopassus tersebut akhirnya didakwa atas kasus pembunuhan napi di Lapas Cebongan. Serda Ucok yang merupakan eksekutor sekaligus pemegang komando dalam penyerangan tersebut dijatuhi hukuman paling berat 11 tahun penjara, guys. Mungkin itu dulu cerita dari kasus atau peristiwa di Lapas Cebongan yang dilakukan oleh anggota Kopassus.
sebagai bahan renungan dan sebagai mengisi hari-harian kalian kita aja guys. Thank you guys.